Kelompok 2 ini terdiri dari yang pertama, Ega Fauzia, kedua, Adinda Salsabila, ketiga, saya sendiri, Mega Jelitawati, keempat, Yunita Widianingrum, kelima, Ade Fitriani, keenam, Ade Samsudin, ketujuh, Ahmad Jamroni, dan yang terakhir, ke-8, yaitu Puri Fitriani. Materi yang akan kami presentasikan, yang pertama, definisi layanan bimbingan dan konseling, kedua, jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling, yang terdiri dari layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan konseling kelompok, layanan bimbingan kelompok, layanan konsultasi, dan layanan mediasi. Baik, kita masuk ke slide yang 4, yaitu definisi layanan bimbingan dan konseling. Lanjut, definisi layanan bimbingan dan konseling. Dibagi menjadi 3, ada definisi bimbingan, definisi konseling, dan definisi layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, definisi bimbingan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk membina, mengarahkan, maupun menunjukkan arah jalan keluar suatu permasalahan agar individu dapat memahami dirinya sendiri dan lingkungannya, membantu individu agar berkembang dengan baik. Yang kedua, definisi konseling adalah pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli, baik berupa saran, kritik, atau motivasi, guna terpecahnya suatu permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Dan yang ketiga adalah definisi layanan bimbingan dan konseling, yaitu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kita masuk slide yang ke-6, yaitu jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. 1. Layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah atau madrasah, untuk mempermudah atau memperlancar berperannya mereka di lingkungan baru tersebut. Layanan orientasi dilaksanakan pada awal program pelajaran baru. Materi pelayanan orientasi di sekolah atau madrasah, staf dan guru-guru, kurikulum, program bimbingan dan konseling, program ekstrakurikuler, fasilitas atau sarana dan prasarana, dan tata tertib sekolah atau madrasah. 2. Layanan informasi. Layanan informasi yaitu pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak maupun elektronik seperti buku, brosur, leaflet, majalah, dan internet. Layanan informasi bertujuan agar memberikan individu bekal dengan cara diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri sendiri dan merencanakan, mengembangkan pola kehidupan di lingkungannya. Pemahaman dari layanan yang diberikan menjadi acuan dan bekal untuk meningkatkan wawasan dan daya hidup untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat.
Layanan informasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling ada 3 jenis, yaitu informasi pendidikan, informasi jabatan, dan informasi sosial budaya. Selanjutnya, yang ketiga ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran adalah usaha-usaha yang dapat membantu peserta didik merencanakan masa depannya, serta memberikan penempatan dan penyaluran yang tepat, sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan kondisi dirinya, sehingga siswa mampu berkembang bebas dan bijaksana dalam mengambil keputusan dan pilihan karirnya. Layanan penempatan dan penyaluran memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Yang kedua ada fungsi pencegahan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh konseli. Yang ketiga, fungsi pengentasan. Merujuk kepada fungsi ini, tujuan layanan penempatan dan penyaluran adalah untuk mengangkat individu dari kondisi yang tidak baik kepada kondisi yang lebih baik. Yang keempat, fungsi pengembangan dan pemeliharaan adalah untuk mengembangkan potensi-potensi individu dan memeliharanya dari hal-hal yang dapat menghambat dan merugikan perkembangannya. Adapun jenis-jenis layanan penempatan dan penyaluran, yang pertama yaitu ada layanan penempatan dan penyaluran siswa di sekolah, dan yang kedua layanan penempatan dan penyaluran lulusan. 4. Layanan penguasaan konten. Pengertian layanan penguasaan konten adalah layanan bantuan kepada individu, sendiri-sendiri atau kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Fungsi utama bimbingan yang didukung oleh layanan penguasaan konten adalah pemeliharaan dan pengembangan. Beberapa bentuk layanan penguasaan konten di sekolah adalah: yang pertama, orientasi tunjukkan kepada siswa baru. Yang kedua, penyadaran kembali secara berkala tentang cara belajar yang tepat selama mengikuti pelajaran di sekolah. Yang ketiga, bantuan dalam memilih jurusan atau program studi yang sesuai. Keempat, pengumpulan data siswa, layanan pengumpulan data. Kelima, bantuan mengatasi kesulitan-kesulitan belajar. Keenam, bantuan dalam hal membentuk kelompok belajar dan mengatur kegiatan belajar kelompok agar berjalan efektif dan efisien. 5. Layanan konseling perorangan, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang diderita konseli. Tujuan umum konseling individu adalah membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle-nya serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya. Secara umum, proses konseling individu dibagi atas 3 tahapan. 1. Tahapan awal konseling. Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu kepedulian atau masalah klien. Kedua, tahap pertengahan, tahap kerja. Berangkat dari definisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada 1. Penjelajahan masalah klien. Kedua, bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah masalah klien. Yang ketiga, tahap akhir konseling atau tahap tindakan. A. Menurunnya kecemasan klien. B. Adanya perubahan klien ke arah yang positif. C.
adanya rencana hidup masa yang akan datang. D. Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan tidak menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, maupun teman. Selanjutnya, yang keenam, layanan konseling kelompok. Menurut Prayitno dalam Vitalis, layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Sedangkan menurut Winkel dan Hastuti, suatu proses antar pribadi yang dinamis, terpusat pada pikiran dan perilaku yang disadari, dibina dalam suatu kelompok kecil, mengungkapkan diri kepada sesama anggota dan konselor, di mana komunikasi antar pribadi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan diri terhadap nilai-nilai kehidupan dan segala tujuan hidup, serta untuk belajar perilaku tertentu ke arah yang lebih baik. Tujuan konseling kelompok menurut Prayitno dalam Vitalis antara lain melatih siswa agar berani berbicara di hadapan orang banyak, melatih siswa dapat bertoleransi dengan temannya, mengembangkan bakat dan minat masing-masing, mengentaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kelompok, dan melatih siswa untuk berani melakukan sharing dalam kelompok. Materi layanan konseling kelompok dapat mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Pemahaman dan pengembangan sikap, kebiasaan, bakat, minat, dan penyalurannya. 2. Pemahaman kelemahan diri dan penanggulangannya. Pengenalan kekuatan diri dan perkembangannya. 3. Perencanaan dan aktualisasi diri. 4. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi, menerima atau menyampaikan gagasan, ide, opini, perilaku, dan hubungan sosial. 5. Mengembangkan hubungan dengan peer group, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 6. Mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar, yaitu disiplin belajar dan berlatih, serta melatih teknik-teknik penguasaan materi pelajaran. 7. Pemahaman kondisi fisik, sosial, dan budaya dalam kaitannya dengan orientasi belajar di perguruan tinggi. 7. Mengembangkan kecenderungan karir yang menjadi pilihannya. 8. Orientasi dan informasi karir, dunia kerja, dan prospek masa depan, dan pemantapan dalam mengambil keputusan dalam rangka perwujudan diri. Tujuh, layanan bimbingan kelompok. Pengertian. Prayitno mengatakan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Apa yang dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri sendiri, peserta yang bersangkutan sendiri, atau untuk peserta lainnya. Tujuan umum. Secara umum, bimbingan kelompok bertujuan untuk membantu para siswa yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok. Kemudian tujuan khusus, yaitu 1. Melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat. 2. Melatih siswa untuk bersikap terbuka. 3. Melatih siswa untuk membina keakraban dengan teman-temannya. 4. Melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri. 5. Melatih siswa untuk bersikap tenggang rasa. 6. Melatih siswa untuk memperoleh keterampilan sosial, dan melatih siswa untuk mengenali dan memahami dirinya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok terdiri atas dua jenis layanan. Yang pertama, bimbingan kelompok topik bebas, dan yang kedua, bimbingan kelompok topik tugas. Apa saja yang membedakan di antara kedua layanan tersebut? Baik, yang pertama, bimbingan kelompok topik tugas. Anggota melakukan kegiatan tidak mendapatkan penugasan tertentu. Lalu, dalam pelaksanaannya tidak ada persiapan topik yang akan dibahas. Pemimpin kelompok memberikan kesempatan kepada seluruh anggota kelompok untuk menentukan arah dan isi kegiatan tersebut. Lalu, untuk bimbingan kelompok topik tugas. Anggota kelompok diberikan tugas untuk menentukan topik yang akan dibahas. Topik tersebut dapat diberikan oleh pihak kelompok maupun pihak keluar kelompok. Pemimpin kelompok menentukan topik yang akan dibahas dalam kegiatan bimbingan kelompok. Yang kedelapan, layanan konsultasi. Pengertian konsultasi menurut para ahli, diantaranya menurut Profesor Prayitno, Doherty, Juntika, dan Badan Standar Nasional Pendidikan. Menurut Profesor Prayitno, layanan konsultasi adalah layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan, disebut konsulti, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan 17 pemahaman dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga. Konsulti pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konselor sebagai konsultan dengan konsulti. Yang kedua, pengertian konsultasi menurut Doherty dalam Muro dan Kottman. Konsultasi adalah sebuah proses di mana seorang profesional dalam menjalankan layanan kemanusiaan membantu konsulti dengan pekerjaan yang terkait atau perawatan terkait dengan masalah klien, dengan tujuan membantu masalah konsulti dan klien dalam beberapa cara yang telah ditentukan. Konsultasi melibatkan sebuah hubungan segitiga di mana fokus konsultan dan konsulti adalah orang ketiga yang bisa saja seorang individu atau sebuah sistem. Ketiga, menurut Juntika, konsultasi dalam program bimbingan dipandang sebagai suatu proses menyediakan bantuan teknis untuk guru, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik, siswa, atau sekolah. Yang terakhir, Badan Standar Nasional Pendidikan 2006, Brown dan kawan-kawan. Bahwa konsultasi bukan konseling atau psikoterapi, sebab konsultasi bukan merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada siswa, tetapi secara tidak langsung melayani siswa melalui bantuan yang diberikan orang lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dan sekarang saya Puri Fitriani akan memberikan sedikit pemaparan tentang layanan mediasi. Pengertian mediasi sendiri berasal dari kata media yang berarti perantara atau penghubung. Nah, mediasi berarti juga kegiatan yang mengantarai atau menghubungkan dua hal yang semula terpisah sehingga menjalin hubungan antara dua kondisi yang berbeda. Bisa juga dengan mengadakan kontak sehingga dua hal yang semula tidak sama menjadi saling terkait. Yang tadinya terlihat seolah berbeda dan tidak tersambung menjadi terhubung. Itulah makna mediasi. Jadi, layanan mediasi dalam bimbingan konseling yakni layanan konseling yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat teratasi dengan konselor sebagai mediatornya.
Jadi dari kata mediasi, maka fungsi konselor dalam hal ini adalah sebagai mediator. Tujuan dari layanan mediasi ini sendiri terbagi menjadi dua secara garis besar, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari layanan mediasi ini adalah agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Sedangkan tujuan khususnya agar terjadi perubahan atas kondisi awal yang negatif menjadi kondisi yang lebih kondusif, lebih positif, lebih bersahabat, dan lebih nyaman bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa layanan mediasi ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan di antara siswa atau klien yang sedang mempunyai konflik, kemudian diaktualisasikan dalam tingkah laku nyata sehingga hubungan semua pihak menjadi lebih positif, kondusif, lebih nyaman, dan lebih membahagiakan untuk semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dan kesimpulan akhir dari seluruh rangkaian tema makalah presentasi hari ini adalah bahwa layanan bimbingan dan konseling ini merupakan suatu wadah yang efektif dalam pendidikan karena menjadi tempat pemberian bantuan kepada klien secara terus-menerus dan kontinu agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, dan siswa juga dapat mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensinya sehingga sanggup mengarahkan dirinya sendiri sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, serta menjadi seorang good and smart citizenship, atau dalam hal ini menjadi seorang warga negara yang baik untuk dirinya sendiri, baik secara dalam lingkungan sosialnya, juga baik untuk masa depannya. Dan layanan bimbingan dan konseling ini juga sangat dibutuhkan dalam berbagai lini kehidupan, karena dengan adanya layanan bimbingan konseling ini, maka seorang siswa akan tidak hanya siswa sih sebetulnya ya, tapi semua orang bisa lebih mudah memecahkan masalah yang dihadapinya. Bimbingan dan konseling juga memberikan efek yang baik karena mengarahkan klien untuk menemukan solusi, rencana, motivasi, ide atau gagasan dan sebagainya untuk dapat mengatasi masalahnya sendiri gitu. Jadi layanan bimbingan dan konseling ini tidak memberikan solusi, tidak memberikan jawaban-jawaban gamblang, tetapi lebih mengarahkan klien untuk dapat mencari solusi sendiri. Kalau ibaratnya tuh tidak memberi ikan tapi memberi kailnya, memberi pancingnya, sehingga dalam proses belajarnya, proses hidupnya, klien ini dapat memaknai berbagai masalah yang dihadapinya, kemudian mencari hikmah, mencari manfaatnya untuk kemudian dapat mengambil hal-hal positif sebagai pembelajaran hidup dari masalah-masalah yang pernah dihadapinya. Dan ketika di kemudian hari menghadapi masalah-masalah yang lain, maka sudah lebih mampu untuk mengatasinya sendiri. Demikian presentasi dari kami kelompok 2 dengan materi ruang lingkup pelaksanaan layanan BK untuk mata kuliah perangkat kinerja dan program BK. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.